Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita perkuliahan di strategi pemasaran dan haki. Jadi ini di pertemuan ketiga kita akan mencoba menerangkan tentang digital marketing. Nah, pada kelas hybrid ini saya harus mendatangkan beberapa rekan kalian untuk bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Jika Anda lihat di layar monitor saudara, ini adalah ruang kelas kita yang untuk menjalankan proses pembelajaran. Kemungkinan nanti ke depan sistemnya seperti ini, jadi sambil menerangkan di papan tulis. Dan ini contohnya kalau nanti saya menerangkan di papan tulis, dan ini suasana Pak Yitno menerangkan di depan kelas. Baik, saya akan share screen dulu di materi kita tentang digital. Melihat di layar monitor saudara. Oke, digital marketing kalau saudara sekalian bicara ini, jadi kita sudah serba internet thinking gitu ya. Jadi semuanya serba dijalankan melalui internet. Bahkan apa yang kita jalankan UKM di Dukuh Menanggal pun yang kemarin kami datangi sudah menggunakan digital marketing. Sudah tidak ada lagi bagi kita untuk tidak memanfaatkan fasilitas yang ada di internet untuk melakukan transaksi. Kalau ada yang bilang sangat sulit Pak memasarkan barang dan sebagainya, wah itu kamu kacau gitu ya. Karena apa? Sudah tidak zamannya lagi kita tidak berbicara tentang digital marketing. Oke, kita masih di layar monitor. Berkaitan dengan digital marketing, kalau saudara sekalian bisa melihat dan bisa memastikan bahwa saat ini search engine optimasi untuk membaca bagaimana rankingan tertinggi. Kalau kita bicara tentang search engine optimasi, kita akan tahu bagaimana proses adjustment rate rata-rata orang menggunakan digital marketing untuk pemasaran itu berapa lama. Jadi berapa banyak orang yang menggunakan digital marketing itu untuk melaksanakan transaksi. Jadi Anda bisa bayangkan gitu ya. Sekarang ini proses seperti itu sudah biasa gitu. Kalau mahasiswa tidak memanfaatkan digital marketing, kebangetan. Enggak ada transaksi yang sekarang tidak menjalankan digital. Kemarin kita terangkan tentang direct marketingnya, pemasaran langsung yang kita jalankan. Tetapi efek dan imbasnya tidak sebesar dengan digital marketing. Walaupun ada kelemahan tentang digital marketing, mungkin ada tentang berkaitan dengan umpan baliknya yang telat, gitu ya. Kadang kamu jualan terus tidak bisa menerangkan kapan bisa menerima hasil itu. Oke, ini adalah mata kuliah Pak Yitno di akselerasi teknologi. Jadi ketika ini yang kami jual di luar berkaitan dengan MPKM, jadi ya kalau Pak Yitno mengajar di luar akselerasi teknologi, ini kerjasama dengan teknik informasi, akselerasi teknologi informasi berkaitan ini dengan Gresik ini ya, kampus di Gresik. Saya kemarin ngajar di sana. Terus kemudian apa saja sebenarnya yang kalau bicara dengan akselerasi teknologi, maka saya akan menawarkan seperti ini. Ada pengenalan big data, ada digital marketing, ada teknologi aset model. Jadi 3 poin ini. Jadi kalau kamu nanti mau riset, silakan pilih yang mana. Pilih yang 2, digital marketing saja atau teknologi aset model. Pak Yitno ya 3.
bukan berarti ahli di bidang itu, tetapi Pak Yitno menekuni ini tentang digital marketing dan teknologi acceptance model. Nah, kita bicara tentang teknologi acceptance saat ini untuk strategi pemasaran kita bicara tentang digital marketing. Kalau bicara tentang akselerasi teknologi atau sering yang kita sebut dengan teknologi acceptance model adalah permodelan bagaimana bisa menghitung penggunaan teknologi. Mungkin dia nanti akan konsentrasinya ke teknologi acceptance model. Harusnya proposalnya dia itu sudah mempelajari tentang ini. Karena TI kita jarang, ini sudah dipakai Muhammadiyah Malang dan sebagainya tentang teknologi acceptance model. Bagaimana mengukur permodelan seseorang terhadap penggunaan teknologi. Dan kita sudah harusnya ke sana gitu ya. Nah, Pak Yitno akan menerangkan tentang digital marketing. Jadi kalau ngomongkan digital marketing itu kita harus paham dulu. Jadi metode pemasarannya kalau ngomongkan tentang digital, ya, kalau kita coba ke papan tulis ya, berkaitan dengan digital, ini Pak Rektor melihat kita untuk proses belajar hybrid. Kalau ngomongkan digital maka kan ada alternatif. Bagaimana ada user, bagaimana ada konten kreatornya, dan adalah di sini. Nah, ketika bicara konsumsi digital marketing kita, maka pokoknya adalah di sini. Ini namanya engagement rate. Kayak gitu ya. Jadi kalau bicara tentang digital marketing, maka kita harus tahu user, kita penggananya siapa. Kemudian tidak, kalau penting adalah yang nomor 2 adalah konten kreator. Bisa membuat apa saja, gitu. Kita bisa membuat apa saja. Tidak serta-merta ketika memamerkan digital marketing. Nah, kelemahan kita begitu. Promo pertama, konten kreatornya bagus. Promo kedua, konten kreatornya meninggal dunia. Sudah selesai, ya. Jadi kita tidak punya kesempatan lagi untuk menerangkan, tidak ada kesempatan lagi untuk membuat konten kreator. Maka posisi kedua atau posisi konten kreator sangat penting. Jadi supaya berkesinambungan, punya tujuan dan punya kesinambungan ya, kontinuitas, maka pada poin kedua ini tidak boleh ditinggalkan konten kreator. Ya, seperti itu ya. Nah, kita kembali kepada posisi laptop kita ya, posisi laptop. Kalau di teman-teman tahu di ruangan kita ya, ini kita coba bicara tentang digital marketing. Maka promosi produk apa yang kira-kira sangat memungkinkan? Kira-kira untuk dia akan promosi apa ya? Kita kan teknik industri kan ya Pak ya. Saat pembahasan di waktunya Pak Irwan itu kan kita buat tracing itu kan untuk buat aksesoris itu tambahkan ada kayak ini kalau nggak gitu selain tracing itu bisa kayak yang waktu itu integrasi ada mesin CNC itu kan bukan dari mahasiswa teknik industri yang yang gitu ya, akan menerangkan, akan menjual, mempromosikan itu gitu ya. Oke, sekarang kita coba yang di sini ya, pada part berikutnya. Nah, ketika kita membuat sebuah konten di dalam digital marketing, persiapan fase-fasenya pertama adalah ada prepare. Nah, prepare itu yang saya sampaikan bahwa dari tiga konten kreator, persiapan konten kreator ini adalah yang pertama adalah ketika kreatornya itu harus mempersiapkan apa? Satu adalah persiapan. Satunya adalah persiapan. Ini tadi soalnya dapat nama dari Bu Mati. Ya, persiapan. Dia adalah pertama adalah mindset, pola pikir. Persiapan itu ya adalah pola pikir.
Nah, kamu sudah pernah dapat mata kuliah mind map ya, memetakan pemikiran ya. Jadi memetakan pemikiran. Nah itu sebenarnya pola pikir itu. Ketika saya membuat produksi resin, maka alternatif resin itu timbul apa saja di sana. Kalau membuat resin, tentu kebutuhan resin apa saja dia. Pertama ya Resin, kemudian resinnya itu buat yang mematahkan. bukunya, oke. Terus ada lagi Itu aksesoris di dalam aksesoris untuk pengisinya ya. Setelah itu buat wadahnya. Wadah, wadah atau boxnya ya. Apalagi Setelah itu amplas buat penghalus. penghalusnya amplas. Amplas. Teknik pengecorannya sudah ya bagian dari itu. Kombinasi antara resin sama Oke ya. Artinya di posisi ini pola kita ini harus tidak terputus gitu ya. Tidak boleh terputus. Gitu. Jadi memang harus continue, harus tidak boleh terputus. Kemudian harus ada goal. Berikutnya adalah harus ada goal. Goal kamu ketika membuat resin apa? Dijual? Apa? Tujuannya untuk merchandise? bisa untuk merchandise, bisa Terus? dijual, Dijual? untuk hiasan di rumah. Ya Pameran? pameran juga, pameran. Apalagi? Promosi? Ya promosi tentang MIPA juga bisa. Ya, berarti sebagai hadiah kali ini ya. Ya, intinya sampai merchandise. Nah, jadi posisi-posisi itu adalah fase pertama. Kemudian berikutnya adalah fase kedua. Di fase kedua ini kita harus mencoba untuk membangun. Nah, membangun konstruksi di masing-masing ini, apa yang sudah menjadi pola pikir kalian itu harus dibangun. Bagaimana menatap box, bagaimana membuat gambar, bagaimana membuat alternatif. Kira-kira kalau gambarnya tidak cocok, maka harus dicetak di mana. Posisi itu yang sebenarnya harus selalu ada ya, jadi nggak boleh terputus gitu ya. Sinyalnya Pak Yusma terputus ya. Iya Pak. Ketampilan ya. Sinyalnya sini. Suara bagus. Suara masih terdengar. Suara juga putus Pak. Katanya Gina burem Pak. Burem. Oke. Berikutnya adalah fase ketiga adalah menjalankan. Jadi kita akan menjalankan apa yang menjadi pola pikir kita di fase pertama. Kemudian adalah meningkatkan skala keempat. Jadi proses itu kalau di proses pemasaran itu kan ada evaluasi. Nah, pada fase keempat itu evaluasi yang harus dijalankan. Tidak boleh pengembangan itu terputus-putus. Gitu. Oke, berikutnya adalah peta digital. Ini di Surabaya. Jadi saya mengambil materi ini dari pertemuan UMKM kemarin di tingkat kota Surabaya. Saya dapat materi dari Bu Dr. Fitria. Jadi ini materi memang bukan keseluruhan dari materi saya gabung-gabungkan dan saya menerangkan. Jadi populasi pengguna digital kita ya, yang urban ya, ada sekitar 57,7% dari total penduduk kita. Nah, kemudian populasi yang menggunakan terkoneksi dengan mobile ya, 125%. Kemudian kalau bicara pengguna internet, jadi kamu sudah apa ya, internet tinggi. Rata-rata mereka menggunakan internet untuk berpikir dan membantu dan sebagainya. Maka pengguna internet 3,7%. Aktivitas sosial media, berarti ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada macam-macam itu 61,8% dari seluruh populasi yang ada di Indonesia. Nah, kita akan bicara karena segmen kita adalah digital marketing, maka pengguna atau yang menjadi sasaran adalah sosial media. Jadi ketika sosial media itu dipakai untuk menjelaskan promosi produk kita, urutannya adalah seperti ini. Jadi ini Januari 2021 gambarannya, dan hasil studi riset ini benar-benar real dan
ini penggunanya gitu, dari seluruh Indonesia kurang lebih untuk rata-rata pengguna tertingginya itu adalah pada aktivitas media sosial antara 170 juta orang gitu yang pengguna. Oke, tujuannya untuk apa sih ketika menerapkan digital marketing? Pertama adalah menjangkau pasar dan tujuan. Kalau kita kemarin direct ya, penjualan secara direct, maka otomatis kalau kita menjual direct, ya radiusnya berapa sih? Kalau di Surabaya berarti bisa menjual dengan direct itu mana saja kira-kira yang bisa dijalankan? Paling ke Gresik, Sidoarjo, Mojokerto ya, 3 kota terdekat yang kita lakukan direct. Tapi ketika kita menjual dengan menggunakan digital, kiriman kita itu rata-rata dari Jakarta yang menggunakan artinya para pengguna kita itu rata-rata dari Jakarta. Nah, kalau saudara ketahui beberapa pengirim ya, nah, mungkin kita Lazada gitu ya. Lazada itu rata-rata pengirimnya dari Bandung, Jakarta, jarang yang sekitaran Sidoarjo kirim. Nah, apa yang anda lakukan? Apa keuntungan ketika kita membeli dengan menggunakan digital marketing? Ada beberapa part yang diuntungkan. Apa aja ya dia? Tentunya kan nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu jauh-jauh. Oke. Kalau bisa cara uang, ini bukan yang promo, terus ya mungkin promo, apalagi shipping, pengirim. Oh ya, ya ada 3 ya, ada pemilik toko, pengguna aplikasi transfer kayak kita membayar di selisih bank. Ya, itu ya berarti berapa manfaat? Ya itu nanti. Oke. Jadi contoh itu nanti kamu terangkan di tugas kalian ya, nanti menerangkan ketika kita menerapkan digital marketing berapa indikator variabel atau berapa variabel sih yang diuntungkan dengan kegiatan digital marketing ya. Jadi itu tidak ada di materi, nanti Anda terangkan atau Anda jelaskan di Firlenda kalian. Tugasnya adalah ada berapa keuntungan ketika kita menerapkan digital marketing. Pihak stakeholder mana saja yang diuntungkan ketika penerapan digital marketing. Oke, tujuan berikutnya adalah meningkatkan omset jualan secara otomatis, karena kalau dulu direct marketing kita menjual luaran atau produk kita, paling banter kita menjual 3 unit atau 300 unit dalam 1 hari, skill kita wis ceklek gitu ya, keliling Surabaya, Sidoarjo. Sekarang 300 unit itu bisa hanya 2 jam saja ya. Packing, nempel ini alamat, berangkat, beres ya. Bahkan kamu 1 kontainer kirim 1000 biji, 1000 piece bisa dalam 1 hari. Kalau kamu keliling menggunakan 1000 piece ya, so ceklek skill bukan begitu ya. Jadi harus itu keuntungan. Kemudian mendapatkan pelanggan baru, pasti new entry, pendatang baru, dan kemudian makanya kalian kalau membeli, kalau memang produknya baik, yo jangan segan-segan memberikan bintang ya. Karena apa? Itu penting, karena orang melihat mereview penjualan itu dari sana. Jadi orang akan melihat bahwa kita prosesnya di sana itu bagus. Jadi jangan sampai kalian tidak memberikan nilai ya kepada mereka, karena itu sangat penting. Berikutnya adalah produk yang dapat diakses kapan saja ya, otomatis. Jadi kalau sekarang anggap saja Depot Mi 55 itu sekarang pagi sampai dengan 24 jam jualan. Karena apa? Ordernya bisa jam 1 ya. Kalau dulu terbatas ada waktu, sekarang nggak terbatas. Karena apa? Ordernya diakses orang beberapa jam atau beberapa waktu. Marketing mix. Jadi kalau kita bicara marketing mix, ada produk, ada price, ada flash, ada promotion. Ini yang sebenarnya kita pahami bahwa di proses marketing mix itu seperti itu. Oke, kalau bicara kesinambungan ya, antara kesinambungan
marketing mix gitu ya. Kalau kita dulu kan ada 7P gitu ya. Ada 7P. Nah, atau 4P dulu ya, 4P dulu sekarang menjadi 7P. Strateginya ada place. Oke. Sekarang kalau dengan digital marketing place masih penting nggak kira-kira? Iya, menurut kalian kalau ketika kita menerapkan bahwa place ini masih sangat penting apa tidak? Sudah tidak begitu urgent ya? Karena apa? Kita sudah virtual marketing. Jadi tempat ini sudah virtual. Jadi kita sudah virtual. Ya, kalau bicara jadi mendirikan perusahaan itu bisa dengan menggunakan virtual. Place-nya sudah tidak penting lagi gitu ya. Tidak penting lagi. Maka kalau bicara dari produk, price, place, promotion, maka place ini bagaimana produk itu. Terus memikirkan tentang price. Produk berarti bicara tentang kualitas. Bicara price berarti bicara tentang harga terbaik. Jadi pelayanan ya, pelayanan di harga. Berarti nilai value. Promosinya berarti ngomongkan apa? Maksudnya luar apa yang harus dipikirkan ketika promosi? Yang menarik. Berarti kreator. Ya, kita bicara di sini adalah kreator. Ini adalah fungsi-fungsi daripada digital marketing. Jadi gambarannya ketika kita nanti ngomongin digital marketing itu sama kayak bisa ada sak kelas kan. Kenapa? Nggak terputus gitu ya. Jadi kalau ngomongin kalau kayak kemarin gawe proposal itu tentang apa kaosnya Persebaya setengah mati mikir gitu ya. Padahal ngomongkan digital marketing saja itu bisa digawe proposal ada sak kelas. Satu ngomongin masih produk. Baik, kemudian berikutnya adalah segmented. Ketika kita bicara segmen, jadi ini yang sangat penting. Ketika kita membicarakan segmen itu kan kita dikelompokkan gitu ya. Customer segmen pada posisi apa? Apakah mahasiswa di Buana itu segmennya kelas middle atau tertinggi atau upper? Jadi kita menjadi kelompok beberapa. Kemudian ditargetkan. Ketika ada Buana ini mempromosikan teknik itu, maka targetnya kita nge-share ke calon konsumen itu dipilih. Targetnya usia berapa? Apakah pilihannya yang menggunakan produk kita itu perempuan saja atau wanita saja atau campuran? Kalau memang targetnya segmen nya adalah yang usianya 21 sampai dengan 40 tahun ya kita list. Berarti di promosi menggunakan Google Ads itu ada pilihannya. Berarti promo kita itu menyasar pada usia-usia itu. Tidak boleh lebih. Positioning memposisikan. Jadi engagement rate itu penting untuk memposisikan. Oh, berarti promosinya Adik Buana. Kemarin kita itu termasuk positioning. Kita yang memenangkan itu adalah positioning. Kita bisa mentargetkan sampai berapa. Positioning itu berapa. Kita bisa sampai dengan 25.000 orang sebagai follower dan melakukan men-follow dan sebenarnya itu trik seperti itu kayak triknya waktu kita menjelang pemilu ya mencari dukungan ya elektabilitas. Kalau popularitas itu populer, tapi kalau elektabilitas itu memilih. Jadi pasti satu orang satu bidding gitu ya. Kita itu sebenarnya elektabilitas. Kita dipilih oleh 25 orang yang memilih kampus kita. Jadi posisi itu yang. Nah, ini yang kita tidak boleh salah menerapkan ketika kita bicara tentang digital marketing, tapi juga harus bicara tentang bagaimana kita posisi juga.
sering kita melupakan bahwa kita digital marketing kita tidak paham posisi geografis kita seperti apa. Apakah sebuah negara itu berarti itu kan STB kan segmented targeting dan positioning STB. Sebuah negara itu sangat populer tidak untuk menerangkan atau sebuah negara itu yakin tidak. Anggap saja bahwa ribuan Indonesia gitu. Kamu bicara mobil listrik, maka secara geografis orang percaya enggak terhadap produk kita? Apa yang membuat produk kita menjadi terpercaya? Jualan apa kira-kira? Siapa? Enggak berkaitan geografis. Kira-kira apa? Yang orang yakin bahwa orang Indonesia hebat apa? Mebel. Oh iya. Kenapa? Kita punya kayu, kita punya hutan, dan kita punya apa saja, berarti ada kayu. Para yang dari ini mana Cepu, pengukir, terus beberapa seniman ya, handmade. Maka orang percaya bahwa produk kita laku, jelas. Buah, pisang dan sebagainya. Tapi kalau mobil listrik buatan Indonesia itu ya, jadi orang habis terus kemudian kamu dilakukan sensus gitu oleh Nelson, kan tanya status perkawinanmu, sudah menikah, gajimu berapa, kayak gitu. Kemudian ditanyakan juga kira-kira penghasilanmu berapa. Seperti itu. Apa sebenarnya yang ingin diketahui oleh para media? Saya itu mengenai kisaran harganya itu cocok nggak sih buat ini? Saya itu usianya juga kan ditanyain statusnya udah kerja atau belum, ini khususnya untuk pelajar atau mahasiswa atau orang-orang kerja. Setelah itu apa lagi? Biasanya enggak. Kalau untuk berkaitan dengan demografi, ya paling tidak statistik ya, data. Berarti kalau berkaitan demografi itu statistik. Nanti akan dicari lagi, berarti produkku tidak cocok atau targetnya keliru kalau untuk usia yang ini. Harus terpakai pada pengguna-pengguna yang usianya relatif di atas 25 tahun. Gitu ya. Jadi nanti akan ada statistikal yang bicara data statistik yang benar. Kemudian psikografis. Apa Zal? Kalau ngomongnya psikografis itu psikologis. Apa Zal? Ketika kamu membuat iklan yang lucu gitu ya, maka psikologisnya apa yang membuat psikologinya anak menjadi kayak itu sesuai menyesuaikan model gaya itu ya. Jadi ketika bicara psikologis, targetnya adalah paling tidak menceritakan diri kita. Nah, Facebook itu sebenarnya bicara psikologi. Facebook itu kan wajah kita ya. Nanti kamu ke depan itu tidak ditakoi ijazah mundi, tapi ditakoi Facebooknya apa. Terus gak perlu takut, hari itu bagiannya ganda, suka mencemooh orang, gibah dan sebagainya. Pilihan dari Facebook saja. Dia kata kamu ya. Facebook nanti kamu tidak perlu takut CV-mu gitu ya. Kamu akan ditanya kira-kira Facebookmu apa gitu ya. Karena apa? Dia sudah akan berbicara dan secara otomatis dia akan menciptakan secara psikologis gestur kamu itu bagaimana. Kalau menghadapi orang bagaimana. Budaya dan kepercayaan. Jadi kalau ini memang berkaitan dengan targeting. Jadi kalau beriklan untuk iklan-iklan yang sifatnya privasi dan lain sebagainya, maka harus mementingkan atau memikirkan tentang budaya dan kepercayaan. Tidak boleh ketika digital marketing itu diantem kode. Anak-anak kecil kan tidak suka dengan warna-warna yang hitam, warna-warna yang umum, warna-warna cerah, ya, pink, orange, cewek-cewek. Ya. Kalau seperti kami tua-tua lebih suka warna-warna begini. Nah, mendekati gelap atau grey kayak gitu. Jadi itu lebih menunjukkan bahwa targetnya adalah orang-orang dewasa kan. Tapi kalau anak-anak kecil, anak-anak muda tidak bisa diberikan
pemilihan pewarnaan dalam digital marketing, flyernya dikasih warna itu. Atau orang yang benar-benar tegas pimpinan itu biasanya malah pimpinan yang kelas-kelasnya tinggi malah pilihannya 2 warna, hitam putih, hitam putih. Iklan di luar negeri, beberapa website luar negeri yang luar biasa itu malah rata-rata hitam putih. Kayak foto-fotonya ikonik, ya, foto wajah, foto bulu mata, foto arloji, ya hitam putih ya. Tapi kan bagus desainnya ya itu untuk orang-orang yang tingkat kemapanannya sudah tinggi. Ya, jadi beberapa. Nah, Anda juga sering kan lihat kita iklannya display. Display itu jarang gambar, tapi tulisan display. Jalan iskan itu orang waduh, begitu jawab pos gitu ya. Jadi sekarang dia berikan gambar sing wake, tulisan kata-kata aja. Kata-kata. Jadi itu penting ya, nilai kehidupan sudah muncul. Ini beberapa nanti kita akan, karena pertemuan kita 1 jam, nanti kita lanjutkan ke minggu depan. Jadi tadi tugasnya seperti itu ya. Jadi Anda akan mentargetkan ini tugasnya untuk kelas malam. Jadi nanti tidak bodoh, tapi nanti kelas malam nanti akan saya berikan. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Ya, silakan. Atau yang di luar, mungkin yang di sini dulu, yang di kelas. Oke, ada pertanyaan silakan. Berkaitan dengan apa? Kira-kira pengen promosi seperti apa di dalam digital marketing? Ya, boleh cerita aja, aku punya usaha gini. Pengennya seperti apa? Apa yang promosi kelemahnya apa ketika digital marketing? Apa? Misalnya terlalu monoton. Terlalu monoton ya, jadi ya ya oke. Beberapa teman-teman sudah bilang ada beberapa promosi yang terlalu monoton. Ya itu kita kalau seperti itu kebiasaan ya. Jadi kamu beberapa kali melakukan menjalankan promosi, maka ya kebiasaan. Nanti akan api-api dewi. Jalankan saja, nanti lama-lama akan juga. Kalau misalnya kalau kita sudah melakukan promosi, tapi kan promosinya itu emang udah kayak maksimal banget, tapi tetap nggak mengundang konsumen untuk datang ke sini itu. Nah, di dalam materi saya kalau di akselerasi teknologi itu, kamu punya uang 17 juta, itu belum tentu kamu sesuai target. Makanya harus menggunakan jasa orang lain. Karena apa yang kita pikirkan? Jadi kalau saya menjadi pengusaha, saya tidak menggunakan ide saya, rugi. Karena saya akan mentok. Karena yang saya pikirkan banyak. Tapi kalau tim konten kreator itu fokusnya ke sana ya. Jadi tidak boleh seorang pengusaha itu kemudian notor diri. Tetap gunakanlah jasa orang lain. Ya, konten kreator. Itu yang sering terjadi. Jadi di materi saya itu, kalaupun kamu punya uang 17 juta, belum tentu kamu bisa menjadi seorang konten kreator yang baik. Iklanmu pasti mentok. Ya, gunakan orang lain. Karena dia akan menghitung, mengadjustment rate, terus kemudian mentargeting. Dia akan simulasi. Jadi tim Adibuana itu ada Mas Hilmi itu ngitung. Pak, sponsor kita yang kemarin itu lemah di sini. Itu ada komen. Nah, komennya orang itu penting. Komentar orang itu penting. Untuk dilakukan adjustment rate-nya di sana. Berarti kalau mengenai budgetnya itu nanti kita yang nentuin atau biasanya sesuai dari konten kreatornya? Ya, kalau sebuah perusahaan kan memang harus diputuskan biaya marketing berapa. Jadi nanti promosinya sesuai dengan kita. Kan kalau biayanya di Google Ads, kemudian Instagram Ads itu kan sudah ada ditentukan 100.000 untuk 14 viewer. Ya, konten kreatornya kalau konco-koncomu dewe cek murah. Tapi paling tidak jangan dijalankan sendiri Bu ini. Pasti akan mentah. Oke, audien ada yang tanya kira-kira? Silakan sebelum diakhiri. Salsabila, ada pertanyaan Bil? Enak sopa lagi, ada Aspa, ada Podo Bila nih, Bila Aspa sama Salsabila. Ada pertanyaan kira-kira?
Apa? Oke, Rizal dulu apa Jal? Gimana Jal? Nah, Pak, ini kan saya berencana saja mau buat usaha kayak ternak gitu. Nah, bisa dipromosikan lewat Facebook, Instagram. Nah, kalau ternak proses penjualannya itu, Pak. Biasanya orang itu tertarik dari awal ya. Berarti kita mau bikin ternak. Kamu lihatkan ini loh, lihat atau Facebooknya Ricky Elson, Mas Ricky Elson yang menciptakan mobil listrik pertama kali dengan Mas. Dia sekarang berubah dari mobil listrik berubah menjadi pengusaha peternakan. Apa yang dia lakukan? Dia mulai dari sudut-sudut, aku membangun bangunan, aku mendirikan edukasi, aku ini loh, nggak pakan ternak Singapura. Sudah berapa konten yang mereka jual? Wis akeh, padahal peternakannya belum jadi, tapi kamu kan sudah berapa orang yang akan melihat kamu? Di situ dimulai, mulai bikin pakannya, mulai bikin sudah dikontenkan supaya apa? Itu edukasi. Setiap part apa yang sudah dijadikan part. Jadi orang belum tuku ternak, kamu wis tertarik, wis masuk gak tuku ternak, aku pengen mangan aja di tempat Rizal, sudah bisa jadi duit. Gitu ya. Itulah yang dipikirkan oleh para konten kreator. Belum sampai peternakannya jadi itu orang tidak tertarik. Jadi Wonosalam itu sekarang akan berubah dari penghasil durian akan menjadi penghasil susu sapi perah tertinggi. Orang belum sampai ke sana itu nggak usah bayar durian, kan susu sapi ini loh api-api seger. Betulnya apa? Beli susu sapi, tempat cangkruk, ngopi, perpaduan kopi dan susu kopi. Jadi orang belum beli hewan musik mau apa ini loh pun bisa kepingin rono jalan. Buatlah seperti itu ya, mungkin bikin truknya, ada tempat gazebo-nya untuk cangkruk, bagaimana teknologi membuat pakan. Jadi orang belum sampai ke beli peternakanmu sudah tertarik untuk itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita karena sudah 1 jam penuh, biar ini sebagai contoh untuk kita nanti hybrid learning. Jadi gambaran kita nanti perkuliahan kita atur karena kita akan mengalami menjalani dan tidak kita jalani karena new normal ya. Jadi prosesnya seperti ini. Jika tidak ada pertanyaan, silakan nanti kamu jawab diskusinya di Firlenda sampai nanti jam 9 malam itu kalau nggak salah. Coba dicek di Firlenda, jangan ada yang telat. Terus kata lulus kok kebiasaan telat di Firlenda ya, dimanfaatkan waktunya ya. Kalau mahasiswa baru 2021 itu nggak apa-apa, diampuni ya. Tapi kalau sudah mau lulus kok sering telat di Firlenda ya nggak ada pengampunan. Oke, itu saja. Terima kasih. Ini masih 1 part ya, setengah dari penjelasan tentang digital marketing. Minggu depan akan kita lanjutkan tentang digital marketing, bagaimana trik-triknya supaya proses marketingnya bagus. Oke, silakan absen di sini juga, tulis nama _ name _ class ya. Terus kemudian jangan lupa kalau di Firlendanya kan isi tugas sudah otomatis absen. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau terganggu dengan sinyal dan sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.